Khamar itu kan perbuatan setan. Terus juga khamar itu akan menghilangkan orang dari jalan Allah. Apalagi akan menutup ya. Wa yasudukum an dzikrillah. Karena minum khamar orang akan lupa, hilang akalnya kan? Maka hilang kesadarannya. Ya kalau dia sholat bayangkan, kalau lagi sholat orang sedang khamar, Allahu Akbar, jadi imam deh. Nauzubillah, jangan ya. Yang orang mabuk jadi imam, baca al-kafirun ya, hilang la-nya kan? Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Termabok jadi sholat. Tuh, mudorot Pak. Maka nggak boleh khamar itu. Karena dia akan ya kehilangan akal dan akan menghalangi dari jalan Allah. Dan khamar itu kata Allah akan menimbulkan al-baghdha wal adawah, kebencian dan juga permusuhan. Jadi bawaannya orang yang mabok itu pengen berantem mulu gitu kan ya. Maka Allah larang gitu. Itu namanya ilatul hukmi tadi. Apa? Ilatul hukm. Kenapa khamar haram? Karena ada ilat hukumnya gitu, yang eksplisit. Itulah tadi datanya rijsun, perbuatan setan, ya, as-saddu an sabilillah, juga al-bughdu wal adawah. Sama dengan haid. Nah ini dikaitkan dengan haid kemarin kan. Kenapa dilarang ya suami itu mendatangi istri ketika sedang haid? Karena ilatnya fa inau adza. Apa? Adza. Karena haid adalah darah kotor ya. Yang jika itu dilakukan hubungan seksual antara suami istri akan memberikan mudorot, akan bahaya kan begitu. Allah sayang pada hambanya itu. Masih banyak waktulah ya. Banyak, silakan aja kapan saja. Arek berang, arek penting kumaha wae carana heug wae. Tapi ketika haid ulah kalau gitu kira-kira. Ulah. Apa? Bertumbuh ya, ya itu. Nah, subuh boleh Pak. Tergantung nanti yang kemarin itu mau pakai yang mana. Oh Pak Eko kemarin ini ya, izin ya ke saya gitu. Jadi itu Pak Eko ada 3 tuh kemarin tuh. Ada 3 pendapat tuh ya. Itu ya hukumah. Ya, ada yang mendapat nggak boleh semuanya katanya. Ya nggak boleh. Pokoknya ketika itu temenang kabeh kudu jauh gitu. Dan ini saya nggak setuju ini juga kan. Itu syad. Ya. Syad, cacat lah itu. Ini cacat. Tapi ada pendapat kedua. Kalau pendapat kedua itu Imam Maliki dan Imam Hanafi mengatakan berpendapat itu di areal antara pusar sampai rukbah. Itu yang nggak boleh ya. Nanti takutnya nanti kalau ini takut nanti mendorong untuk berbuat hubungan seksual. Nah itu jadi untuk mazhab Imam Hanafi dan Maliki ya itu yang tidak boleh dari pusar sampai rukbah gitu. Bersenang-senangnya ya, bersenang-senang. Tapi kalau Imam Asy-Syafi'i itu boleh semuanya kecuali satu, bersetubuhnya itu ya, tempat keluarnya putra anak gitu ya. Itu harsu kan gitu kan. Kalau harsu kan tempat ditanamnya bibit benih itu harsun kan, ladang. Nah kalau dianalogikan dengan wanita, tempat keluarnya anak. Nah itu yang tidak boleh. Jadi kalau Imam Asy-Syafi'i boleh aja tadi bercumbu, megang-megang ya, merayu-rayu ya, usap-usap menang. Yang nggak boleh bersetu, karena yang dimaksud dengan ya fa'tazilu an-nisa atau ityan itu bersetubuh menurut Imam Asy-Syafi'i. Kalau selain itu boleh saja. Itu yang kemarin ya kita bahas gitu. Jadi nanti mungkin disampaikan lagi. Itu Pak. Jadi kalau Pak Eko mengambil yang pertama tuh nggak boleh tuh. Yang pertama tuh menang kabar ya. Tapi kalau mengambil pendapat Imam Asy-Syafi'i boleh ya. Nah sekarang yang mana yang benar? Yang keduanya benar menurut saya. Karena landasannya sama, ya. Hanya mungkin yang Imam Ahmad Malik itu lebih hati-hati ya dalam hal ini ya, hati-hati. Jangan sampai nanti ya ketika bersenang-senang ya, menginginkan ya nggak tahan kan sih melanggar aturan. Gitu Pak. Jadi wayahnya ditahannya Pak. Bapak Ibu rahimakumullah, itu ilat. Jadi setiap hukum ada ilat. Makanya ada kaidah al-hukmu yaduru
ma'a illatihi wujuban wa adam. Nanti ditanya apa ilat, kan gitu kan? Apa ilat? Larangan suami bersetubuh dengan istri. Itu ilat. Ilat apa ilat apa? Adza apa? Adza. Kan begitu aja. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya pada Muhammad tentang bagaimana berhubungan dengan wanita yang sedang haid. Ya, kemudian kul, katakan hai Muhammad, huwa adza. Ya, bahwa haid itu adalah adza. Kotoran. Makanya kan itu kena adza. Jadi ilat daripada larangan apa tadi? Bersetubuh itu karena adza. Jadi al-hukmu tadi apa? Yaduru ma'a illatihi. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujuban wa adaman. Jadi hukum itu berputar pada ilat. Kalau ilatnya ada hukum gitu. Kalau ilat nggak ada hukum gitu, kan gitu ya. Maka setiap hukum ada ilatnya. Nah, ilat itu ada yang mu'tabaroh, Pak. Ada yang eksplisit. Nah, di Quran. Tapi tadi saya katakan kenapa riba haram? Kan ada ilatnya. Kenapa khomer haram? Karena ada ilat mu'tabarohnya. Kalau sebut 5 itu untuk khomer itu. Ilatnya itu. 1 rijsun, ya. 2 perbuatan setan. 3 menghilangkan akal sehingga orang itu tertutup dari jalan Allah. 4 menumbuhkan permusuhan. 5 menumbuhkan kebencian. Itu ilat mu'tabaroh namanya. Ilat yang eksplisit ya, yang sudah disebutkan. Tapi ada seperti contoh kenapa babi itu haram, kan itu kan? Ilatnya memang itu bahaya, mudor buat manusia. Nanti ada ilat yang dibuat oleh manusia atas dasar penelitian ilmiah. Misalkan contoh dulu ya yang kita dengar, babi itu haram karena cacing pita. Itu salah satu saja, bukan satu-satunya. Nanti kalau satu-satunya itu ilat yang dibuat oleh manusia, bahaya juga. Kumaha lamun geus eueuh cacing pita anak itu. Ya. Karena kemajuan teknologi, orang bisa membuat mati cacing pita gitu ya. Nah, itu bukan berarti karena itu ada ilat yang lain, kan? Itu penguat saja. Sampai dengan khamar. Kenapa khamar itu kan ada di antara 5 tadi ya yang aku sebutkan, ada yang ke-6 itu memabukkan. Betul Pak? Setiap yang memabukkan haram. Sekarang pertanyaan, kumaha lamun minum khamar henteu mabok? Bahaya kan? Lamun hanya ini yang digunakan sebagai ilat untuk haramnya khamar, ini bahaya. Maka mesti ada ilat yang tadi itu disebutkan 1, 2, 3, 4, 5. Hartos Pak. Jadi kalau ilatnya memabukkan, iya betul, salah satu ilatnya khamar, haramnya khamar. Karena kalau orang sudah mabuk hilang akal, ya udah, kalau hilang akal rupiah udah habis hidup ini kan. Karena akal itu tempat bekerja taklid. Nah, nanti kalau ada orang mabuk, ya orang minum khamar tidak mabuk, maka artinya khamar boleh. Kalau hanya ini saja ilatnya gitu ya, maka ilat itu harus dibuat ya, harus banyak lah. Ada ya ilat mu'tabarahnya, atau dalam bahasa yang lain ada sababul hukmi apa? Ada illatul hukmi. Ini sama ilat sebenarnya kan. Ini yang dari Quran dan hadis gitu ya, eksplisit. Ini dari manusia gitu, dari afras nalar manusia. Itu bisa juga di sini ngambilnya ya. Tapi dua-duanya menjadi ilatul hukmi. Nah, Bapak sekalian, kembali ke bahasan kita yang lalu. Kenapa istri tidak ketika haid nggak boleh datangi oleh suami ya, bersetubuh? Karena ilatnya apa Pak? Adza. Apa? Adza. Allah menyebut kata adza di sini ya. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Mereka bertanya pada Muhammad tentang bagaimana hukum suami mendatangi istrinya ketika sedang haid, atau apa disebut dengan haid. Maka katakanlah bahwa dia adalah
kotoran. Dan kotoran itu tentu nanti akan mendapatkan penyakit. Nanti mungkin Bapak bisa membaca, ada Ibu Laura Berman ya. Ya, Berman itu seorang terapis dan ahli seksiologi, ahli seksiologi ya, dari Chicago, California ya. Dan memberikan gambaran tentang betapa bahayanya ketika ada suami berhubungan dengan wanita sedang haid. Bahayanya misalkan sampai sampai misalkan ada HIV gitu. Dia bukan begitu ya. Sampai ada infeksi ya. Sampai kepada sudden death. Ya. Apa itu? Meninggal mendadak. Ya, meninggal tiba-tiba ya, kematian tiba-tiba lah gitu, kematian tiba-tiba. Ya. Itu menurut beliau ya, di dalam penelitiannya begitu. Nah, Al-Qur'an sudah bicara itu 14 abad yang lalu kan, dengan larangan daripada suami mendatangi wanita sedang haid. Rahimakumullah ya, dengan demikian maka kenapa dilarang? Ya, ketika istri sedang haid, karena itu adalah adza, ilatnya apa? Adza. Itu adalah kotoran ya, yang mendatangkan penyakit kalau kita melakukannya, ya, kotoran. Kemudian ya, ayat itu disebut dengan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang suci, yang bersih hatinya, bersih jiwanya dengan bertobat, dan juga bersih fisiknya ya, dengan tadi kan mensucikan dari hadas-hadas kecil dan besar. Jadi ini ada korelasi kajian kemarin. Yang pertama yathurna, ada apa ya? Sedikit lah ya. Yang kedua tatoharna. Coba lihat redaksi ayatnya. Ini baru Pak ya. Jadi fa'tazilun nisa fil mahid, kan gitu ya. Maka jauhilah wanita ketika sedang haid. Maksudnya bukan jauhi, ditinggalkan tidak, tapi tidak boleh bersetubuh kan itu kan. Kemudian wala taqrabuhunna hatta yathurna. Hatta yathurna. Ini mungkin agak ini perlu konsentrasi lagi. Jangan engkau dekati mereka bersetubuh, maksudnya sampai mereka suci. Yathurna. Dilanjutkan ayatnya fa idza tatoharna, apa? Fa idza ini ada nih ya. Tatoharna. Ini ada dua nih, tatoharna. Ini di sini perbedaannya. Kenapa Imam Hanafi kemarin, ingat Pak ya? Boleh enggak ketika sudah berhenti darah itu suami bersetubuh? Kata Imam Hanafi, boleh. Karena yang dimaksud dengan dua kata ini adalah berhenti darah. Kata Imam Asy-Syafi'i nggak boleh sebelum dia mandi. Sebelum dia mandi, berhenti darah, mandi dulu gitu. Mandi besar. Ya baru boleh gitu ya. Nah, ini perbedaannya kemarin kan? Ya. Jadi mana yang diambil? Kalau saya Imam Asy-Syafi'i. Ya. Jadi berhenti darah dulu baru mandi, bereng. Tapi bagaimana kalau ada orang dengan Imam Abu Hanifah? Jangan disalahin Pak, ya, jangan disalahin. Itu pendapat Abu Hanifah. Tapi kalau pendapat saya lebih baik pendapat Imam. Kenapa alasannya? Nah, ini dua kata ini. Kata Imam Asy-Syafi'i, kata yathurna adalah berhenti darahnya gitu. Apa? Berhenti darah. Berhenti darah lah. Sampai bersih, berhenti darah berarti kan? Darah. Tapi dia belum selesai. Fa idza tatoharna. Nah, kalau sudah berhenti darah, hendaklah dia tatoharna, bersihkan dirinya dengan mandi junub gitu kira-kira. Ya. Dikata tak karena ada iktasalna. Apa? Iktasalna. Kalau ini berhenti darah, in koto adam, ya. Kalau ini iktasalna. Jadi kalau begitu
Kenapa saya berpendapat mengambil itu? Karena inilah dasarnya. Ya, ada dua tatoharna. Yang satu yathurna tanpa syiddah, ini berhenti darahnya. Yang kedua faida tatoharna fa'tuhunna, baru tuh. Kalau sudah berhenti darahnya dan kalau sudah mandi, maka datangilah istrimu sesuai dengan perintah Allah. Kan begitu ya? Nah, kemudian yang saya maksud tadi, innallaha yuhibbut tawwabin. Nah, ini. Wa yuhibbul mutatahhirin. Ini dikaitkan dengan tawwabin, apa? At-tawwabin. Ini mutatahhirin. Artinya Allah cinta orang yang bersih hatinya, bersih jiwanya, bersih dirinya, dan bersih fisiknya. Kalau bersih jiwa dengan tobat, betul Pak ya? Dengan istighfar. Kalau bersih fisik, menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Ya, wudu itu mutatahhirin katanya kan, bersih fisik wudu. Kalau kita junub, ya setelah wanita itu haid, mandi besar, itu mutatahhirin. Itu begitu kaitan dengan ini ya, yuhibbut tawabin, yuhibbul mutatahhirin. Itu barang kawan sekalian ya, penjelasan mengenai ya itu yang kemarin ada ya. Kalau Imam Hanafi itu seorang suami boleh bersetubuh dengan istrinya ketika setelah putus darah haidnya, walaupun belum mandi gitu. Itu Imam Abu Hanifah begitu, karena menafsirkan dua ayat ini sama. Ya, terputus darah. Kalau Imam Asy-Syafi'i menafsirkan ini putus darahnya, kalau ini apa tadi? Mandi besarnya. Nah, itu tathur dengan tatoharna. Bapak milih yang mana? Monggo. Ya, kalau saya milihnya yang kedua tadi. Imam Asy-Syafi'i itu. Supaya lebih enak, lebih aman lah, lebih hati-hati kan? Ya, putus darahnya dulu, darahnya bersih, ya. Kemudian mandi besar. Baru tuh eng gitu kan? Oh Pak, gak ada pilihan Pak. Udah lewat, udah baik deh. Insya Allah Pak, dapat lagi Pak ya. Didoakan. Bapak Ibu sekalian, itu barangkali mengenai beberapa tambahan ya. Saya bacakan 5 hal yang menjadi mungkin penguat ya. Yang pertama, wujubu, ya berarti kewajiban wujub itu. I'tizalil mar'ah ya, menjauhi atau bercampur dengan wanita, maksudnya ini ada istri, fi halatil haid, ketika sedang haid, hatta tathur min haidiha, sampai wanita itu bersih dari haidnya. Jadi itu wajib hukumnya meninggalkan ya, persetubuhan dengan wanita sedang haid sampai dia suci dari haid. Yang pertama. Yang kedua, ibahatu ityanil mar'ah fil dubur. Ibahatu ityanil mar'ah ba'da inqita'il dam. Boleh, berarti boleh Pak. Boleh ya mendatangi istri, bersetubuh dengan istri setelah putusnya setelah bersihnya darah dari istri, wal iktisal bilma, dan setelah mandi. Nah, ini yang saya ambil dari sini sebenarnya, sependapat dengan kesimpulan ini ya. Jadi di sini disampaikan yang kedua, ibahatu boleh ityanil mar'ah, mendatangi wanita istri yang sedang haid tadi ya, ba'da, setelah ya, inqita'il dam, setelah darahnya terputus, darahnya bersih ya, sudah darahnya bersih, wal iktisal bilma, dan setelah mandi besar dengan air ya. Ini yang kedua. Jadi boleh bersetubuh lagi ketika sudah darahnya bersih dan sudah mandi besar gitu kira-kira ya. Yang ketiga, hurmatu. Hurmatu udah haram lagi kan? Haram ityanil mar'ah,
mendatangi wanita, bersetubuh maksudnya ini, fi dubur, di area dubur. Kan ada kubul, ada dubur, Pak. Kalau kubul ini ya kemaluan laki-laki dan perempuan. Kalau dubur ini kan tempat keluarnya kotoran, itu dubur. Apa ya namanya? Saya susah juga ngomongnya ya. Apa itu? Anus, ya anus betul ya, anus ya. Anus betul, itu yang lebih sopan, anus ya. Jadi tidak boleh atau haram hukumnya mendatangi wanita atau istri ya fid dubur ya, pada anusnya gitu ya, pada anus fid dubur. Li'annahu laisa makanan lil harz. Karena dubur itu bukan tempat untuk menanam. Ini halus juga ya. Untuk bersetubuh lah. Ini harus itu kan ladang, Pak, tempat menanam kan. Benih ditanam di ladang. Sama dengan kita menanam benih anak di tempatnya gitu. Nah, tempat anak ini bukan di anus gitu kira-kira, tapi di faraj ya, di kemaluan. Maka untuk itu dilarang ya, haram hukumnya mendatangi istri di anusnya ya, karena itu bukan tempat untuk ya keluarnya anak lah gitu ya, atau menanam gitu ya, untuk bersetubuh gitu. Yang keempat, jawazu. Nah, ini pertanyaan tadi Pak Eko ya. Jawazu itu boleh. Al-istimta, bersenang-senang. Ya. Bisyai'in aswar, dengan berbagai macam bentuk, berbagai macam cara, nggak boleh apa-apa. Arek, sare, bari nangtung, bari diuk, itu kira-kira ya, itu bisa iswar. Bada ayakuna fi mahali ityanil walad. Yang penting pada akhirnya masuknya itu ke tempat keluarnya anak. Artinya farad. Yang penting ke farad gitu. Jadi arek nangtung, arek diuk, arek berbaring, arek kumahaget kuna naon, diharap, diinggir-gigir, di tukang kuna naon gitu ya. Yang penting tetap zakat dan farad. Masuknya pada tempat keluarnya itu. Ini nah tadi kalau dalam masalah tadi itu ya, ketika haid boleh nggak bercumbu ya, boleh ya, boleh saja. Yang penting nggak boleh bersetubuhnya. Itu yang keempat, Pak, yaitu dari ayat 223-nya kan ya, nisaukum harsul lakum fatu harsakum annasyitum. Perempuan adalah ladang bagimu, maka datangilah dia berbagai macam cara dan lain sebagainya. Silakan. Yang penting tidak boleh selain di tempat keluarnya anak. Berarti farad teman ya. Ini bahasa Quran itu sangat apa? Sangat halus, Pak ya. Santun gitu. Tidak vulgar. Yang luar biasa ini. Ada tasbih gitu ya. Yang kelima, at-tahdzir. At-tahdzir itu hati-hati ya, perhatian dan ya min mukhalafati amrillah. Jangan kita sekali-kali ya melaksanakan larangan Allah. Jadi harus berhati-hati dengan larangan Allah dan harus kita tinggalkan. Jangan sampai kita mengerjakan larangan Allah, karena itu akan memberikan mudorot buat kehidupan kita. Maka sini at-tahdzir, hati-hati min mukhalafati amrillah ya, dalam menyikapi larangan Allah, wartikabi manha anhu ta'ala wahda, dan di dalam juga melaksanakan larangannya kan, dan tinggalkanlah larangan tersebut agar ada keselamatan kita dunia sampai akhirat. Itu Bapak sekalian 5 barangkali ya, hal yang perlu saya bacakan ya, berkenaan dengan kajian kita pada Ahad yang lalu. Jadi selesai sudah bahasan surah Al-Baqarah ayat 222 dan 223 ya, tentang larangan suami mendatangi istri ketika sedang haid. Dan insyaallah kita semuanya sudah melaksanakan ini ya. Ini hanya mengingatkan, merepres saja barangkali ya, merecall ingatan kita tentang ayat ini agar kita tadi yang kelima tadi berhati-hati dengan larangan Allah yang tertinggalkan, agar terjadi kebaikan, kemaslahatan hidup dunia sampai akhirat. Ini saja, insyaallah nanti Ahad depan tentang rodoah. Apa? Rodoah. Walaupun bukan kita di rodoah, Pak ya, tapi kita baca aja, Pak ya. Nggak apa-apa kan?
Tahu ada rodo apa? Menyusui, Pak. Ada nyusu sahaya. Menyusui dia. Insya Allah minggu depan tahu rodoah dia. Ini sudah selesai. Atau kumada ya kan? Ya di dia. Tadi baca kelewat. Nyaah kelewatan. Bapak-bapak, ini saja barangkali hari ini. Semoga kita panjang umur, Pak, ya. Sehat selalu dan istiqomah terus ya dalam mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kita selamat dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al hadzal jam'a jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una ya hayyu ya qayyum wa ya rabba Musa wa Harun urzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa na'udzubika min qalbin la yakhsha wa na'udzubika min nafsin la tashba wa na'udzubika min du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah